Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, kembali saya menyapa Anda pada channel yang sama, berbagi pengalaman dan pengetahuan, yaitu cara bercocok tanam dan manfaat bercocok tanam di pekarangan rumah. Dalam konten yang berbeda, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu dalam konten pembahasan cara pengendalian hama kutu putih atau kutu kebul dan hama lainnya pada tanaman dengan menggunakan bahan-bahan rumah saja. Jadi sebelum jauh kita membahas tentang konten ini, ada baiknya saya ingatkan kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, silahkan yang belum bergabung pada channel ini silahkan subscribe, like, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami sehingga Anda tidak ketinggalan untuk mengetahui konten-konten terbaru dari kami. Oke, kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Ada baiknya nanti kita lihat dulu keadaan kondisi tanaman yang terserang kutu putih atau kutu kebul dan hama lainnya, sehingga kita melakukan pengendalian dengan bahan-bahan yang murah kita dapatkan di rumah kita. Silakan kita lihat. Ya pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, inilah kutu kebul atau kutu putih yang ada pada tanaman terong. Dimana di sini tanaman terong ini adalah tanaman yang baru kita tunas 1 minggu yang lalu untuk melakukan peremajaan. Dan di sini tanaman terong ini sudah mulai diserang kutu kebul atau kutu putih seperti ini. Nah ya, dan kutu kebul ini akan merangsang hama lainnya akan datang pada tanaman kita, seperti semut-semut yang ada di tanaman ini. Bisa Anda perhatikan. Oke pemirsa, untuk mengetahui bahan-bahan yang mudah kita dapatkan pada rumah kita, yaitu seperti yang tampak pada konten pembahasan video ini, yaitu deterjen pembersih pakaian. Jadi di sini deterjen ini bisa kita lihat bahan-bahan yang pada kandungan deterjen ini, yaitu mengandung antibakteri melindungi pakaian dari bau. Jadi antibakteri inilah yang bisa dikatakan bahwasannya di sini bakteri-bakteri hama termasuk adalah yang bisa ditanggulangi oleh deterjen ini. Dan di sini juga menggunakan surfaktan yang mudah terurai sehingga ramah lingkungan, yaitu inilah yang disebut dengan deterjen yang bisa digunakan untuk memudahkan kita mengendalikan hama pada tanaman pekarangan rumah. Jadi di sini ada Ajinomoto sebagai penyedap rasa pada masakan kita di dapur. Ini adalah nanti proses pupuk organik nabati yang mengandung banyak unsur-unsur protein pada tanaman yang disebut juga sebagai bahan mesegi untuk membuat tanaman yang telah kita semprotkan dengan deterjen tadi kembali pulih ataupun segar kembali. Dan di sini ini adalah sebagai perangsang tanaman tersebut untuk cepat berbunga dan menambah unsur nutrisi yang baik pada tanaman. Sedangkan di sini ini adalah garam Inggris. Garam Inggris ini adalah berfungsi sebagai magnesium sulfat. Kandungannya adalah untuk merubah ataupun mengembalikan tanaman itu kepada tekstur yang semula. Bisa dikatakan ini adalah garam Inggris ini sebagai unsur penyubur tanaman untuk memperbaiki unsur-unsur molekul yang rusak pada tanaman tersebut. Jadi itulah pemirsa sebagai bahan-bahan perkenalan yang bisa saya tunjukkan kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Ada baiknya kita lakukan pengadukan deterjen ini pada semprot yang kita gunakan kali ini adalah 2 liter untuk penanggulangan macam-macam hama, dan terkhusus adalah kutu putih dan kutu kebul sebagai hama pertama pada tanaman yang akan merangsang datangnya semua hama-hama pada tanaman kita, sehingga tanaman kita itu akan bisa rusak dan gagal produksi. Oke, sudah kita lakukan penutupan semprot ini biar kita mulai
penyemprotan pada hama tanaman kita. Jadi di sini perlu saya sampaikan juga kepada pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, selesai kita melakukan penyemprotan deterjen ini pada tanaman sebagai penanggulangan hama pada tanaman, ada baiknya saya ingatkan kembali setelah kita menyemprotkannya, ada baiknya kita membiarkan 5-10 menit tanaman tersebut. Setelah kita semprot, baru kita bilas dengan menggunakan air bersih seperti ini, nanti kembali pada semprot ini, agar tanaman itu tidak layu ataupun bisa katakan stres disebabkan disinfektan yang mengandung unsur panas untuk peluntur kotoran pada pakaian. Jadi ini juga yang kita harus waspadai pada tanaman kita. Oke, yuk kita lanjut aja. Oke pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, kita perhatikan dulu kondisi hama pada tanaman kita yang telah kita lakukan penyemprotan. Anda bisa melihat di sini kutu putih tersebut sudah sebagian sudah mati. Matinya bisa kita lihat, dilihat dari tanda warna tersebut sudah mulai berubah ya. Dan di sini juga kutu kebul yang hitam ini juga, ini sudah juga mati. Dia sudah ya. Jadi dia tidak berfungsi lagi hidup ya, seperti halnya ini ya, dia sudah mati. Anda bisa melihat kutu-kutu putih ini sudah tepar. Jadi beginilah yang bisa Anda lakukan di rumah Anda atau di tempat Anda untuk penanggulangan hama kutu putih, kutu kubul, dan hama lainnya pada tanaman Anda. Hama itu datang pada tanaman di kala tanaman itu di usia muda. Oke, sekarang kita melakukan pembilasan pada air putih sebelum kita melakukan tahap yang selanjutnya, itu penyemprotan MCG dan garam Inggris ini untuk membuat tanaman itu tetap pulih kembali, segar dan tumbuh subur ya. Setelah pembilasan kita lakukan tahapan terakhir, yaitu ya pemberian pupuk organik nabati, yaitu MCG Ajinomoto dan garam Inggris. Di sini adalah dua bahan ini kita aduk menjadi satu pada semprot kita, yang kita akan semprotkan pada tanaman kita di secara keseluruhan ya. Buat bahan ini untuk terakhir kita untuk selesai pengendalian hama ya, seperti ini kita masukkan. Nih. Ya pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, sampai juga kita pada menit-menit akhir konten pembahasan video ini, yaitu bagaimana cara pengendalian hama kutu putih atau kutu kubul dan hama lainnya pada tanaman di pekarangan rumah kita. Jadi mudah-mudahan Anda tidak repot, Anda tidak bingung bagaimana cara penanggulangan hama-hama yang merusak tanaman Anda di pekarangan rumah, yaitu dengan bahan rumahan saja atau bahan dapur yang mudah didapatkan untuk mengendalikan hama ini. Dan bahan-bahan dapur ini juga disebut dengan bahan yang ramah lingkungan, tidak berefek seperti pada anak-anak kecil, apalagi kita juga punya anak kecil ya. Jadi pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, itulah yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan konten kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami atau memetik hasil dari apa yang saya bagikan ini. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.